Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Sejarah Jam Gadang, ikon kota Bukit Tinggi. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang ikon kota Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Buat kalian yang sudah pernah ke Bukit Tinggi tentu tahu dong dengan Jam Gadang. Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan Jam Gadang. Jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah jam besar. Di video kali ini kita akan membahas landmark atau monumen khas kota Bukit Tinggi ini. Kalian pastinya penasaran kan? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja ke video bahasannya. Jam Gadang, selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat, baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Tidak sah rasanya jika kita bertandang ke kota Bukit Tinggi tanpa melihat dan mengabadikan bangunan yang menjadi simbol kota ini. Jam Gadang yang merupakan bangunan peninggalan era Hindia Belanda tersebut seakan identik dengan kota yang dahulu pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih umur Jam Gadang saat ini sudah 94 tahun loh. Terbukti, perjalanan waktu selama puluhan tahun tidak membuat monumen ini dilupakan oleh warga Bukit Tinggi. Bahkan, menara jam ini terus menjadi kebanggaan mereka dan terpampang di berbagai jenis souvenir khas kota ini. Kapan sih Jam Gadang didirikan? Jam Gadang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Jam ini merupakan hadiah bagi sekretaris atau controller kota Bukit Tinggi yang menjabat saat itu, yakni Hendrik Roelof Roekmaaker. Konstruksi bangunan menara jam ini dibangun oleh arsitek asli Minangkabau, yaitu Yazid Rajo Mangkuto Sutan Gigi Ame. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926 dengan menghabiskan dana mencapai 3.000 gulden. Kalau sekarang 3.000 gulden, jika dirupiahkan sekitar 25 juta loh. Gimana nih menurut penonton Kabar Rantau? Apakah murah atau mahal ya? Struktur Jam Gadang. Kalian penasaran tidak sih, dengan ukuran dari ikon kota Bukit Tinggi ini? Ukuran dasar bangunan Jam Gadang yaitu 6,5 x 6,5 meter. Ditambah dengan ukuran dasar tangga selebar 4 meter. Sehingga, ukuran dasar bangunan keseluruhan 6,5 x 10,5 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Ngomong-ngomong, bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007 loh. Wah, sayang banget ya. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin. Mesin dari Jam Gadang ini hanya dibuat 2 unit di dunia loh, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Wah, limited edition ya. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam yaitu Voigtman Rellinghausen. Voigtman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Voigtman. Sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.
Monumen Jam Gadang berdiri setinggi 26 meter di tengah Taman Sabainan Alui, yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol kota Bukit Tinggi. Tahu gak sih konstruksi jam gadang ini tidak menggunakan rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Loh, kok pakai putih telur ya? Ternyata, sebelum kehadiran industri semen, putih telur menjadi andalan perekat bangunan. Wah, unik ya! Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Tingkat pertama merupakan ruangan petugas. Tingkat kedua tempat bandul pemberat jam. Sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam ditempatkan. Atap jam gadang sempat berubah dari waktu ke waktu loh. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Kemudian pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Pada Juli tahun 2018, kawasan jam gadang direvitalisasi oleh pemerintah. Pengerjaannya memakan biaya 18 miliar rupiah dan rampung pada Februari tahun 2019. Mesin jam gadang Bukit Tinggi sama dengan mesin jam Big Ben di London loh. Mesin jam yang digunakan di dalam monumen ini merupakan barang langka yang hanya diproduksi 2 unit oleh pabrik Voigtmann Recklinghausen, Jerman. Unit kedua yang setipe dengannya hingga kini masih digunakan dalam menara jam legendaris kota London, Inggris, yaitu Big Ben. Sistem yang bekerja di dalamnya menggerakkan jam secara mekanik melalui 2 bandul besar yang saling menyeimbangkan satu sama lain. Sistem tersebut membuat jam ini terus berfungsi selama bertahun-tahun tanpa sumber energi apapun. Mesin yang berada di lantai 3 ini menggerakkan jarum jam yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Angka 4 Romawi yang unik pada jam gadang. Ada satu misteri pada jam gadang yang mungkin jarang diperhatikan orang, yaitu angka 4 pada jam tersebut. Seluruh angka jam dibuat menggunakan sistem penomoran Romawi. Akan tetapi, angka 4 ditulis dengan cara tidak lazim, yaitu, dengan 4 huruf I dan bukan dengan tulisan huruf I dan huruf V. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang menimbulkan rasa penasaran bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Kenapa seperti itu ya? Sebenarnya, pada masa lalu penulisan angka 4 dalam angka Romawi sempat ditulis dengan 4 huruf I. Penulisan seperti itu merupakan permintaan dari seorang raja bernama Raja Louis ke-14. Ia ingin angka tersebut dituliskan sebagai 4 huruf I dengan alasan menjaga keseimbangan dengan angka Romawi yang lainnya. Maka dari itu, angka 4 pada jam gadang bisa jadi bukan sebuah kekeliruan. Selain itu, ada pula yang bercerita bahwa angka 4 Romawi diartikan sebagai I Victory yang artinya aku menang. Belanda yang turut andil dalam pembangunan menara setinggi 26 meter itu, menghindari arti aku menang karena dikhawatirkan dapat memicu pemberontakan untuk menentang penjajah. Sebab itu, pihak Belanda yang mendatangkan jam dari negerinya memesan angka 4 ditulis dengan 4 huruf I. Wah, unik juga ya ikon kota Bukit Tinggi ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita mengenai sejarah jam gadang, semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya.